Bapak Ustadz Ahmad Bastari M. Nur LC yang akan mengisi materi pagi ini, lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu bab ikhlas dan urgensi niat dari kitab Riyadhus Shalihin. Perkenalkan, kali ini saya sebagai host di acara kajian pagi ini menggantikan Ustadz Afif yang berhalangan karena sedang tugas membawa grup Umroh Plus Kairo dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 5 November. Seperti biasa, acara ini kita mulai dengan pembacaan Asmaul Husna yang kali ini akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Bastari. Setelah pembacaan Asmaul Husna dilanjutkan materi kajian beliau. Setelah selesai kita akan buka sesi tanya jawab seputar materi kajian dan tanya jawab seputar haji dan umroh. Baik Bapak Ibu semua, alumni Haji Asyatur, alumni umroh, alumni halal tur, maupun calon-calon jamaah haji yang sedang masa tunggu dan calon-calon jamaah umroh, kita mulai kajian pagi ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Bastari LC. Beliau adalah salah satu pembimbing ibadah haji dan umroh Asyatur. Jangan lupa sediakan kopi, teh, air putih, dan camilan supaya tetap on sampai dengan acara ini selesai. Tafadhol Ustadz. Ya, Ustadz Bastari dipersilakan. Suaranya Ustaz belum kedengaran. Ya, Mustaqim sudah bisa dimulai, Ustadz Bastari. Suaranya belum kedengaran, Bu Ustaz Bastari. Mungkin masih di mute kali Ustadz Bastari. Di sini sih enggak. Tes. Ya udah. Oh ya, udah. Udah nggak? Layarnya pindah ke Ustadz Bastari, Kim. Tes. Sebentar. Cek sound. Ya, jelas Ustadz. Ada nggak? Ya, terdengar. Tes. Ada ya? Ada, Ustadz. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali kajian Majelis Ilmu Asyatur pada pagi ini dengan membaca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakimul adlul latif الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد المجيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Ustadz. Baik. Lanjut, Bu Nana. Ya Ustadz, terima kasih atas pembacaan Asmaul Husnanya. Semoga dengan dibacakan Asmaul Husna di setiap minggu pagi, lama-lama kita terbiasa dan bisa hafal ya Ustadz ya. Oke, langsung Amin. dibuka kajian saja dengan materi utama kita pagi ini mengenai bab ikhlas dan urgensi niat dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Ustadz Ahmad Bastari. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih pada Bu Nana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan PT Asia Utama serta segenap kawan-kawan pegawai serta seluruh keluarga besar Asiatur, yang saya hormati para jemaah atau alumni jemaah haji dan umroh Asiatur, yang saya hormati para calon jemaah haji dan umroh Asiatur, dan juga yang saya hormati peserta majelis ilmu Asiatur setiap Ahad pagi dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bersua di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majelis yang mudah-mudahan juga masuk di dalam hadis Nabi SAW, man sallat subha fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri umrah tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berzikir adalah majelis ilmu. Kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang umrah atau pahala umrah sempurna. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk di dalam kategori hadis tersebut. Dan juga hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di situ dia menuntut ilmu atau mengambil ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab pertama. Saya melanjutkan bab pertama, yaitu bab ikhlas, karena ada satu hadis yang sangat menarik sekali kita bahas, dan ini mendorong kita mudah-mudahan untuk meningkatkan keikhlasan kita di dalam beramal. Izin. Baik, ini hadisnya.
Hadis nomor 12 yaitu kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Hadisnya cukup panjang. Saya akan membaca bahasa Arabnya sebagiannya saja, kemudian kita baca terjemahannya langsung. Qala al-musannif rahimahullah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yaitu Imam Nawawi berkata, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, sebelum kalian ada 3 orang yang sedang berjalan-jalan. Kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh dan mereka pun masuk. Tiba-tiba ada batu yang besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian perbuat. Faqala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fana abi talabu syajari yawman falam arh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain fakarihtu an ughbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadi in antaziru istiqazahuma hatta bariqal fajru was-sibyatu yataghadawna 'inda qadami fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, saya mempunyai orang tua yang sudah renta. Kebiasaanku mendahulukan mereka minum susu sebelum saya berikan kepada anak istri dan budak-budakku. Suatu hari saya terlambat pulang karena mencari kayu, namun keduanya sudah tidur. Aku enggan untuk membangunkannya, tetapi saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Walaupun demikian, saya tidak memberikan susu itu kepada keluarga maupun kepada budakku sebelum keduanya minum. Dan saya menunggunya hingga terbit fajar. Ketika keduanya bangun, aku berikan susu itu untuk diminum. Padahal semalam anakku menangis terisak-isak minta susu sambil memegangi kakiku. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridhamu, atau jika aku berbuat itu karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah sedikit batu itu, tapi mereka belum bisa keluar dari gua. Wa qala akhar, Allahumma kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya, wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinarin ala
an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama wa la tafuddal khatama illa bihaqqih. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Orang kedua pun melanjutkan doanya, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Dalam riwayat lain disebutkan saya sangat mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Saya selalu ingin berbuat zina dengannya, tetapi ia selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian ia tertimpa kesulitan. Ia pun datang untuk meminta bantuanku dan saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan dirinya kapan saja saya menginginkan. Pada riwayat lain, ketika saya berada di antara kedua kakinya, hampir melakukan perzinahan, ia berkata, perempuan tadi atau sepupunya berkata, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu sobek, janganlah kau renggut keperawananku kecuali dengan jalan yang benar. Mendengar yang demikian, saya meninggalkannya dan merelakan emas yang aku berikan, padahal dia orang yang sangat saya cintai. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Wa qala ats-tsalits, Allahumma ista'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hinin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrik min al-ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq faqala ya Abdullah la tastahzi bi faqultu la astahzi'u bik faqultu la astahzi'u fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi fanfarajatis sakhrah fa kharaju yamshuna muttafaqun alaih. Orang yang ketiga melanjutkan doanya, ya Allah, saya mempekerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna. Artinya diberikan gaji mereka semua, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya atau meninggalkan gajinya dan tidak mau mengambilnya. Kemudian gaji itu saya kembangkan, saya investasikan, kemudian menjadi banyak. Selang beberapa tahun, dia datang dan berkata, ya wahai hamba Allah, karyawan tadi mengatakan kepada tuannya atau kepada bosnya, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Saya berkata, semua yang kamu lihat, baik onta, sapi, kambing, maupun budak yang mengembalakannya, semua adalah gajimu. Ia berkata, karyawannya tadi berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan aku. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridhamu, maka singkirkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihat kepada para sahabat dan tentunya kepada kita semua sering menyampaikan dalam bentuk cerita, dan ceritanya betul bukan cerita karangan beliau. Cerita yang beliau sampaikan dalam hadis ini tentang 3 orang pada zaman dulu. Mimman kana qablakum. Pada zaman dulu ada 3 orang yang berjalan di hutan
Kemudian mereka karena sudah terlalu sore menjelang malam, mereka tidak bisa pulang lagi atau khawatir kalau pulangnya kemalaman di jalan, mereka berhenti dan berteduh atau menginap di gua yang ada di hutan itu. Pada saat mereka berteduh atau menginap di gua itu, bermalam di gua itu, tiba-tiba batu menutupi pintu gua yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar. Nah, salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita pada saat ini kecuali dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi dia mengatakan tidak hanya dengan berdoa, tapi berdoa dengan bertawassul, dengan wasilah menyebutkan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan selama mereka atau sebelum mereka terjebak di dalam gua itu. Yang mereka anggap amal itu adalah yang paling ikhlas yang mereka lakukan. Maka masing-masing dari mereka bertiga ini menyampaikan atau mengungkapkan sebelum dia berdoa, mengungkapkan atau menyebutkan amal soleh yang dia anggap dalam pikirannya atau dalam anggapannya bahwa itulah amal yang paling ikhlas yang aku lakukan. Dan perlu diketahui amalan yang mereka lakukan ini bukan sholat, bukan puasa, tapi amalan yang berkaitan dengan orang lain. Amal soleh yang berkaitan dengan orang lain. Yang pertama birrul walidain, yang kedua iffah, meninggalkan perbuatan dosa, menjaga kehormatan, dan yang ketiga adalah dengan menjalankan amanah. Tiga-tiganya ini merupakan amalan soleh yang berkaitan dengan orang lain. Maka majulah yang pertama. Yang pertama maju menyampaikan tentang bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia menyampaikan bahwa ya Allah, aku memiliki dua orang, artinya dua orang tuanya masih hidup. Dan dia juga masih punya tanggungan keluarga, anak-anaknya. Dia sudah berkeluarga, orang tuanya masih hidup. Yang setiap malam dia menyiapkan susu untuk kedua orang tuanya. Kalau dalam bahasa Arab itu minum di waktu malam atau minum susu di waktu malam itu namanya ghobuk. Ghobuk kalau minumnya waktu pagi namanya as-sobuh. Jadi dalam bahasa Arab penggunaan atau mengekspresikan atau mengungkapkan suatu kondisi itu beda-beda antara waktu siang, waktu malam, berbeda. Menunjukkan betapa kayanya bahasa Arab itu dengan kosakata. Jadi kembali kepada hadis tadi, yang pertama adalah seorang yang menyampaikan bahwa dia telah berbakti kepada orang tuanya sampai kepada tingkatan pada suatu hari dia ketika mencari kayu di hutan, ada yang mengartikan mencari kayu adalah mencari dedaunan untuk ternaknya atau mencari kayu bakar, intinya dia keluar dan jauh sekali dia perginya sampai pulangnya telat. Dan ketika sampai di rumah, ternyata kedua orang tuanya sudah tertidur. Artinya orang tuanya belum sempat minum susu yang biasanya setiap malam disediakan oleh anaknya ini. Jadi anaknya ini walaupun sudah punya keluarga, tetap melayani dan berbakti kepada kedua orang tuanya dengan memberikan minuman susu sebelum mereka tidur. Tapi tetap saja, walaupun orang tuanya sudah tidur, laki-laki ini tetap memerah susu, mengambil susu. Ya susunya bukan disimpan di kulkas ya Bapak Ibu, karena belum ada kulkas saat itu. Mengambil langsung dari kambingnya. Jadi diperah, susu kambingnya diperah, susunya diperah dari kambingnya, kemudian disiapkan. Hidup di pedesaan ya, masih enak bisa merah langsung, bisa minum langsung. Ya. Kalau kita udah masuk kulkas semua itu. Diperahlah susunya, kemudian dia tunggu. Berdiri di samping kedua orang tuanya, menunggu orang tuanya bangun. Dan dia tidak mau membangunkan orang tuanya, artinya dibangunin, ayah, mak, ini susunya, silakan minum. Tidak. Dia tidak mau mengganggu tidur kedua orang tuanya. Ini adab luar biasa. Ya, kita belajar betapa tingginya adab laki-laki ini terhadap kedua orang tuanya sampai dia tidak mau mengganggu tidur kedua orang tuanya. Walaupun dia punya kebiasaan memberikan susu kepada kedua orang tuanya. Kemudian sampai terbit fajar. Padahal malam itu anak-anaknya sudah kelaparan.
mau minum susu juga. Ya, namanya anak-anak ketika kelaparan atau menginginkan sesuatu, dia pasti nangis-nangis. Yataghawdawna dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis disebutnya yataghawdawna, nangis-nangis, merengek-rengek, ingin minum susu. Ingin minum susu, tapi tidak digubris oleh ayahnya, oleh orang tuanya, oleh laki-laki ini. Tidak dipedulikan. Yang dalam benak dia hanya satu. Minuman ini tidak boleh diminum oleh orang lain kecuali setelah diminum oleh kedua orang tuanya. Dia mengutamakan memberikan minum susu itu kepada kedua orang tuanya apapun yang terjadi. Anaknya nangis dan keluarganya juga minta, dia tidak peduli. Sampai terbit fajar, orang tuanya bangun, baru kemudian diberikan kepada orang tuanya, setelah minum baru diberikan kepada anak-anaknya. Nah, setelah dia menyampaikan itu, menceritakan apa yang dia lakukan, dan ini bukan setiap hari, hanya sekali itu. Dia terlambat pulang, nunggu orang tuanya bangun, kemudian setelah bangun baru diberikan susu. Dia sampaikan itu sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ungkapannya adalah, ya Allah, jika perbuatanku ini atau aku berbuat itu karena mengharapkan ridhamu, ibtigha'a wajhik, mengharapkan ridhamu, artinya aku melakukannya dengan ikhlas ya Allah, dan aku hanya berharap ridhamu dengan melakukan itu, artinya mengutamakan orang tua, berbakti kepada orang tua, menyampingkan anak-anak yang menangis, merengek-rengek karena lapar. Kalau aku melakukan itu ya Allah ikhlas karenamu dan mengharapkan ridhamu, ya Allah keluarkan kami dari gua ini. Geser batu yang menutup pintu gua ini. Dan Allah kabulkan. Maka bergeserlah batu itu sedikit, hanya memberikan celah biar bisa bernapas. Tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian laki-laki yang kedua. Setelah selesai yang pertama, mundur. Kemudian laki-laki kedua berdoa. Dan dia menyampaikan cerita. Atau mengungkapkan sebelum dia berdoa itu dengan cerita yang sebagai seorang laki-laki yang punya syahwat. Kemudian dia menginginkan perempuan yang ternyata perempuan itu adalah sepupunya sendiri, ibnatu am, anak paman, paman dari sebelah ayah, sepupu. Di kalangan orang Arab biasa pernikahan antara sepupu dengan anak paman, nggak jauh-jauh mereka. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin kita masih agak dianggap aneh ya, dianggap suatu yang belum biasa. Mungkin ada juga yang bilang, emang nggak ada lagi orang lain sampai ngambil anak paman sendiri. Tapi di kalangan orang Arab itu hal biasa. Kemudian dia mengatakan, ya Allah aku sangat mencintainya seperti laki-laki lain mencintai perempuan. Intinya dia sangat suka sekali, sangat cinta sekali dengan sepupunya ini. Dan dia ingin melakukan perbuatan dosa, perbuatan zina dengan sepupunya. Tapi sepupunya punya harga diri. Dia tidak gampangan. Ya, dia tidak gampangan untuk menerima tawaran dari saudara sepupunya itu. Sampai tiba masa atau musim paceklik. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, itu musim paceklik. Artinya pada saat itu orang semua kesusahan. Ekonomi, terjadi krisis ekonomi. Termasuk saudara sepupunya ini, yang perempuan ini. Sehingga dengan terpaksa dia datang menemui laki-laki tadi. Yang udah lama mengincarnya. Dan kata laki-laki tadi, aku akan memberikanmu uang, pinjaman, 120 dinar, tapi dengan syarat engkau izinkan aku untuk, menggaulimu tanpa melalui proses pernikahan. Ini yang berbicara adalah nafsu, syahwat. Karena perempuan ini terpaksa sekali dan memang perlu dengan uang itu, maka dia menerima tawaran dari saudaranya itu. Sampai kepada titiknya adalah sampai kepada hampir terjadi perzinahan itu. Jadi laki-laki ini sudah berada, di atas tubuh perempuan itu. Tapi perempuan ini karena masih ada iman di dalam dirinya, dia melontarkan kata-kata yang membuat laki-laki itu terhenyak. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bayangkan seseorang yang hampir melakukan dosa zina, kemudian diingatkan oleh perempuan,
yang hampir dia zinahi itu dengan kalimat yang membuat dia takut kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa itu di antara mana adalah takut. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan kau renggut keperawananku. Kalau dalam bahasa yang digunakan dalam hadis ini bahasa kiasan. La tafuddal khatam. Khatam itu cincin. Fadda yafuddu lepas. Jangan kau lepas cincin. Maksudnya jangan kau nodai aku sampai kita nikah secara resmi. Dan jangan kau renggut keperawananku kecuali dengan cara yang syar'i, itu nikah. Mendengar kalimat ittaqillah, laki-laki ini kemudian terperanjat, kaget, dan tersadarkan. Sehingga kemudian dia tinggalkanlah perempuan yang sangat dia cintai itu, dan dia tinggalkan harta atau emas, dinar tadi, dinar mata uang emas, dinar itu dia tinggalkan untuk perempuan itu. Dan dia ikhlas memberikannya, ikhlas meninggalkannya. Sampai kemudian dia katakan, ya Allah, baru dia ungkapkan doanya. Ya Allah, kalau perbuatanku itu karena benar-benar mengharapkan ridhamu, aku tinggalkan perempuan itu, aku tinggalkan emas yang dia minta, aku tinggalkan perbuatan itu, karena betul-betul mengharapkan ridhamu, takut kepadamu, maka geserlah batu yang menutup gua ini, ya Allah. Masya Allah, bagaimana dengan kondisi anak muda sekarang? Yang kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Akhir zaman penuh dengan fitnah, yang perempuan pun sekarang mungkin sudah hilang urat malunya, menampilkan gerakan-gerakan yang menggoda laki-laki, ataupun tampilan yang menggoda laki-laki, sudah jauh dari kata-kata perempuan yang terhormat. Ini kita temui di masyarakat kita banyak sekali. Belum lagi misalnya yang joget-joget, TikTok segala macam, sudah kayaknya udah putus rasa malunya. Ini perempuan dalam kondisi dia terdesak. Dalam kondisi dia terdesak, dia terpaksa menerima tawaran saudaranya, tapi kemudian di penghujung, sebelum terjadi perbuatan dosa besar itu, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Dan dia ingatkan saudaranya, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Salah satu dari 7 golongan yang nanti mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, pada hari tidak ada perlindungan hari itu kecuali perlindungan Allah Ta'ala adalah wasyab wa rajulun da'athum ra'atun zatu jamalin wa mansibin summa qalat, seorang laki-laki yang diundang, faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan punya jabatan, zatu jamalin wa mansibin, atau zatu mansibin wa jamal, punya kedudukan, perempuan terhormat di masyarakatnya ya. Kemudian dia cantik pula secara fisiknya. Dia menggoda laki-laki itu, kemudian laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Laki-laki ini menolak tawaran perempuan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Tidak ada naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan dari matahari yang sangat dekat dengan ubun-ubun kita. Kecuali 7 golongan. Di antaranya laki-laki yang meninggalkan perbuatan dosa zina karena takut kepada Allah. Nah, laki-laki yang tadi terjebak di dalam gua juga demikian. Dia walaupun di awal dia hampir melakukan dan dia pengen sekali untuk melakukan perbuatan itu kepada saudara sepupunya itu, ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia kemudian melepaskannya dan meninggalkannya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan itu karena betul-betul mengharapkan ridhamu, maka bebaskan kami atau keluarkan kami, geserlah batu yang menutup pintu gua ini. Bergeserlah batunya, tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga, laki-laki yang menjalankan amanah atau memiliki sifat amanah. Dia seorang pengusaha atau seorang yang kaya, dia mempekerjakan orang atau menyuruh orang bekerja. Kemudian setelah selesai itu dia berikan upahnya masing-masing. Kecuali satu orang. Satu orang yang dia pergi begitu aja, ngeloyor aja begitu aja pergi. Dia tidak pamit, tidak ngambil upahnya, dia pergi. Dan tuannya pun akhirnya memutuskan, kalau begitu saya akan investasikan gajinya itu dalam bentuk usaha ternak.
ternak sapi, kambing, unta. Dan tentunya peternakan ini harus ada yang mengelolanya atau yang mengurusnya, yaitu budak. Dia kembangkan dari hanya sepasang-sepasang menjadi banyak sekali jumlahnya. Setelah berapa waktu, muncul lagi ini karyawan dan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Artinya bosnya tadi, ya, mantan bosnya, mantan majikan atau mantan orang yang dulu pernah memperkerjakannya. Dia minta gajinya. Mana gajiku? Ya kalau kita mungkin kaget lah. Kan salah kamu sendiri. Kenapa kamu lari waktu itu? Kenapa kamu pergi? Nggak izin, nggak pamit, nggak ngambil gaji, nggak ngambil hakmu. Ya uangmu sudah aku pakai. Tapi tidak. Ternyata orang ini, laki-laki ini, mengatakan, noh, semua yang kau lihat itu, ya kambing, ya sapi, ya onta, beserta budak-budak yang mengembalakannya, itu gajimu. Dan laki-laki yang bekerja tadi, pegawainya ini, kaget. Kalau bahasa kita, ente jangan ngolok-ngolok dong katanya. Jangan mempermainkan. Gaji saya kan cuma sekian. Masa jadi kambing sama sapi sama ontak sama budak-budak itu? Kata bosnya, ya itu gaji kamu. Saya investasikan dalam bentuk peternakan. Apa yang terjadi? Diambil tuh semua binatang ternak, beserta budak-budak yang mengembalakannya, ngeloyor aja dia pergi. Nggak pamit dan nggak ngasih satu ekor pun. Mungkin ya kalau bahasa kita ya upah lah, udah digembalakan, udah diinvestasikan, ya paling nggak ngasih lah nih, bos kambing satu ambillah buat Anda, buat Bapak. Dia enggak, dia pergi aja begitu, pergi aja tanpa meninggalkan satu ekor pun, tanpa meninggalkan apapun, pergi. Ya udah dikasih, dia bilang ini hak saya. Kalau kita mungkin bilang ini orang kagak tahu makasih nih, ya udah dikembangkan, maaf, udah dibantu, udah diinvestasikan, masa nggak ngasih satu sen pun, nggak ngasih satu ekor pun kambing kayak satu, enggak. Dia katakan apa? Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu benar-benar mengharapkan ridhamu, dan Allah maha tahu keikhlasan hambanya ini, dan maha tahu apa tujuannya dalam berbuat itu. Ya Allah, kalau aku melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, geserlah batu ini. Bantu kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Bergeserlah batu itu. Terbukalah pintu gua. Baru mereka bisa pergi. 3 orang yang masing-masing mengungkapkan amal solehnya yang dia anggap itulah yang paling ikhlas. 3 amalan yang tidak ada kaitan dengan ibadah mahdhah seperti sholat atau puasa. Nggak ada. Amal soleh yang kita melihatnya itu adalah perbuatan yang memang biasa kita lakukan. Pertama, birrul walidain. Yang kedua, iffah atau menjaga kehormatan. Dan yang ketiga adalah menjalankan amanah. Tapi ternyata justru amalan itulah yang kemudian menyelamatkan mereka dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Pada zaman itu belum ada komunikasi dengan teknologi canggih. Ya kalau terjebak dalam gua dan mereka tidak berdoa, tidak Allah selamatkan, ya mati dalam gua itu. Salah satu-satunya komunikasi yang mereka lakukan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Komunikasinya bukan kepada orang di kampung, bukan kepada orang yang lewat, karena nggak mungkin juga orang lewat dan orang juga nggak tahu kalau di situ ada 3 orang terjebak. Komunikasi yang mereka lakukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang menghalanginya. Allah mendengar langsung. Jamaah rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu, beserta Majelis Ilmu Asyatur, apa yang kita pelajari dari hadis ini? Yang pertama adalah disunnahkan membaca doa ketika mengalami kesulitan. Kita berdoa terkadang tidak serius. Atau kita menganggap ngapain berdoa, saya juga bisa kok. Kita juga kadang berdoa tanpa memperhatikan adab-adab dan syarat-syarat diterimanya doa kita. Di antara adab berdoa adalah kita mulai dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta kepada seseorang, sesama manusia, kepada orang tua, kepada pihak lain,
Kita awali dulu dengan puji-pujian. Itu orang yang kita minta itu pasti akan luluh hatinya. Senang dia. Bapak adalah orang baik, bapak dermawan, apalagi kepada orang tua, ayah baik banget, emak juga baik. Oh, Masya Allah, anak-anak doakan masuk surga, gini. Itu orang tuanya pasti suka. Ya. Tapi kalau kita awali doa, kalau kita minta langsung, ya minta duit itu beda. Nah, kita apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adabnya adalah kita awali dengan hamdalah, dengan salawat kepada Rasul, baru kita ungkapkan. Kita sampaikan permintaan kita apa. Kemudian dalam berdoa adabnya adalah mengangkat tangan sebagai simbol, sebagai bukti atau sebagai ekspresi kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah. Dan Rasulullah SAW juga berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW bahkan ketika dalam perang Badar, malamnya, besoknya perang Badar, malamnya beliau berdoa kepada Allah Ta'ala mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Dalam bahasa hadisnya begitu. Artinya tinggi beliau mengangkat tangannya. Ini kadang kita berdoa ngangkat tangan cuma sekedar, ya kadang di paha. Doanya pun nggak serius. Doa itu dengan serius, dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan. Bukan asal-asalan. Apalagi doanya nggak jelas. Amin. Yang aminnya juga bingung. Ini apa yang dibaca sama Pak Ustadz atau Pak Kiai ini? Kita nggak jelas doa. Malaikat yang mengaminkan juga bingung, ini doa apa? Doa itu harus jelas. Apalagi ketika misalkan berada di tempat-tempat yang mustajab seperti di Ka'bah, di Padang Arafah, ya, di Raudhah. Doanya serius. Dan bagusnya lagi kalau sampai meneteskan air mata yang menunjukkan kita itu khusyuk. Betul-betul berharap kepada Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Ya, anak kecil kalau minta kepada emaknya, kalau nggak dikasih diguling-guling. Ya, pokoknya guling-guling dia, minta. Nah, kita pernah nggak guling-guling di hadapan Allah Ta'ala? Ya nggak usah sampai guling-guling dah. Paling nggak sampai nangis gitu kan, menetes air mata, serius, khusyuk. Minta kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan jalan keluar dari permasalahan. Allah berikan kesembuhan. Allah berikan misalnya kelulusan, anaknya sedang ujian, anaknya sedang ikut tes. Minta kepada Allah Ta'ala dengan serius pada waktu-waktu yang mustajab. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat. Secara waktu, di antara waktu-waktu yang mustajab adalah antara azan dan qomat. Kemudian ketika turun hujan. Jadi ibu-ibu kalau turun hujan jangan ngomel. Ya, doa, itu adalah waktu yang mustajab. Yang ketiga, pada hari Jumat. Ba'da asar sampai maghrib. Itu waktu yang mustajab. Kemudian juga doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wabil khusus tepatnya lagi adalah atau yang paling sangat besar peluang mustajabnya doa itu adalah ketika menjelang berbuka. Ketika menjelang berbuka berdoa. Kemudian juga pada saat pelaksanaan haji itu di Padang Arafah. Pada saat wukuf dari ba'da asar. Waktu wukuf semuanya waktu doa. Tapi lebih kuat lagi doa itu pada waktu asar sampai maghrib. Atau sampai menjelang matahari terbenam, yaitu masa waktu habisnya wukuf. Itu doanya Masya Allah. Itu yang disebut dengan doa Arafah. Berdoa. Jadi jangan sibuk foto-foto selfie, foto-foto. Untung sekarang di Padang Arafah nggak ada lagi ontak. Kalau dulu sibuk nih ontak. Udah doa aja, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang sangat mahal itu. Mahal banget. Itu hari itu hanya sekali dalam setahun. Dan tidak semua orang bisa merasakannya. Cuman selain hari Arafah itu Padang Arafah biasa aja. Ya, kadang-kadang ada jamaah umroh naik ke Jabal Rahmah kemudian berdoa. Enggak, doa Arafah itu hanya pada hari Arafah dari mulai wukuf, mulai ba'da zuhur itu maksudnya waktu zuhur sampai terbenam matahari, wabil khusus dari ba'da asar sampai maghrib. Kemudian juga doa di sepertiga malam terakhir. Ini hadisnya juga kuat sekali. Barang siapa yang di sepertiga, Allah SWT menerima, mendengar doa orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Apabila dia minta aku kasih, kata Allah. Apabila dia minta ampun, aku ampuni. Apabila dia minta bantuan, aku bantu. Di sepertiga malam terakhir. Adapun tempat mustajab doa juga kita perhatikan. Tempatnya harus bersih, ya. Misalnya di masjid, di atas sejadah, habis sholat.
juga di tempat-tempat yang mustajab yang disebutkan oleh Rasulullah, di antaranya di Raudhah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman surga. Kemudian di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian di Mizab, yaitu di dalam Hijr Ismail di bawah pancuran air atau pancuran emas di Ka'bah. Nah, ini tempat-tempat yang mustajab berdoa. Dan juga tadi di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya lagi ba'da asar sampai maghrib. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, tapi bukan berarti di luar itu kita tidak boleh berdoa atau doanya tidak mustajab. Buktinya 3 orang yang berdoa ini dalam gua, dalam kondisi terjebak. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi kita terdesak, dalam kondisi kita susah, itu berdoa kepada Allah Ta'ala, itu kita betul-betul pasrah. Tapi jangan lupa, setelah Allah keluarkan kita dari permasalahannya, kita tetap ingat kepada Allah. Jangan menjadi orang yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka di setengah laut, ombak tinggi, ombak besar, angin kencang, hampir mereka tenggelam, mereka minta kepada Allah agar diselamatkan. Ketika Allah selamatkan mereka ke pantai, selamat semuanya, lupa mereka sama Allah Ta'ala. Orang ketika dalam kondisi terhimpit, terdesak, dalam kondisi susah, itu dia sangat mudah sekali berdoa. Tapi jarang yang kemudian ketika dia mudah, ketika dalam kondisi dia senang, dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal berdoa kepada Allah Ta'ala tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi, tetap berdoa. Kemudian juga syarat diterimanya doa juga kita harus perhatikan. Di antaranya apa? Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut masai, bajunya dekil, bajunya kumel, menunjukkan kesederhanaan seorang yang zuhud. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ya Allah, kabulkan doaku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, bagaimana Allah mengabulkan doanya? "Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah." Dia makan makanan dari yang haram. Makanan yang makan makanan haram didapatkan dari cara haram. Yang kedua, minumannya haram atau didapatkan dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia kenakan pun dia dapatkan dengan cara yang haram atau zatnya haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah nak mengabulkan doanya? Maka syarat di antara syarat dikabulkan doa adalah menjaga isi perut kita. Menjaga makan, minum, pakaian kita yang kita kenakan, yang kita makan, yang kita minum, menjaga kehalalannya dan menjaga sumbernya juga harus halal. Jadi ketika ada sahabat yang minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan agar aku selalu mustajab dakwah." Atau bagaimana caranya supaya aku selalu dikabulkan Allah doanya? Rasulullah SAW menjawab, "Atik mat'amak takut mustajabat dakwah." Perbaiki makananmu, jaga kehalalan makan, minummu, pakaianmu, maka engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doa-doanya. Maka mari kita jaga makanan kita yang masuk ke dalam perut kita, yang masuk ke dalam perut keluarga kita, minumnya jelas, barangnya, zatnya halal, ya. Kemudian sumbernya juga halal, uang yang kita pakai untuk membeli beras, membeli makanan, membeli lauk, segala macam, beli pakaian, beli minuman, itu jelas halalnya, insya Allah doa kita akan mustajab. Tapi kalau masih bercampur dengan yang syubhat, bercampur dengan yang haram, maka jangan harapkan doa kita dikabulkan Allah. Yaitu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis tadi adalah disyariatkan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh dan sifat-sifat dan nama Allah, juga melalui doa orang soleh. Tawassul, bab tawassul. Tawassul itu artinya adalah berdoa dengan perantara. Kita berdoa kepada Allah boleh nggak? Boleh langsung kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Ya Allah, kabulkan hajatku. Ya Allah, lapangkan rizkiku, mudahkan urusanku. Itu doa kepada Allah Ta'ala. Nah, tawassul, kita sebutkan amal soleh kita. Ya Allah, dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, kabulkan doaku. Ya Allah, dengan pembacaan Al-Quran tadi, yang aku telah khatamkan 30 juz. Ya Allah, aku telah menghafal 30 juz kitab sucimu. Kabulkan hajat-hajatku. Ya Allah, aku tadi bersedekah
Kabulkan hajatku ya Allah dengan sedekah itu. Kalau betul sedekah itu aku mengharapkan ridhomu, kabulkan ya Allah. Boleh. Jadi kita sebutkan amal soleh kita, kemudian kita berdoa. Itu namanya tawassul. Tanpa kita harus menyampaikan kepada orang yang kita sedekahkan. Misalnya, ini saya sedekah ya, saya mau doa kepada Allah dengan sedekah ini. Nggak usah. Kita cukup sebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan itu, perbuatan amal soleh kita itu. Jadi baca Quran, kita sebelum doa baca Fatihah. Kenapa? Itu sebagai tawassul. Ya Allah, dengan Fatihah ini, dengan pembacaan Fatihah tadi, ya Allah kabulkan hajat kami, mudahkan urusan kami. Ya. Anak-anak ngapal Quran, susah ngapalnya. Coba lantunkan doa sebelum berdoa, panjatkan tawassul, tersebutkan amal soleh yang dilakukan. Ya Allah, baca Fatihah dulu 3 kali, kemudian baru baca Al-Quran atau menghafal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesulitan ada masalah keluarga, tawassul. Minta kepada Allah Ta'ala, dan sebelumnya sebutkan amal soleh yang Bapak lakukan. Atau Bapak bersedekah dulu. Nyantunin yatim, nyantunin orang susah, berbagi kepada orang susah, kemudian Bapak sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan tadi benar-benar mengharapkan ridhomu, kabulkan hajatku. Tanpa harus kita ekspos kepada orang lain. Udah itu urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawassul. Kemudian tawassul dengan atau melalui doa orang soleh. Ini juga boleh. Kita datang kepada orang soleh, tapi syaratnya orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Sehingga dia bisa mendoakan kita. Contohnya adalah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat itu terjadi musim paceklik. Musim paceklik di Madinah. Musim panas kemarau panjang, sehingga orang kesusahan hidupnya. Mereka melakukan, Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa. Nah, sebelum berdoa, mereka bertawassul dengan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi dan sahabat Nabi juga. Mereka, Umar bin Khattab, bertawassul, ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan doa paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib yang berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Boleh kita datang ke kiai, kita datang kepada orang soleh yang kita yakini kesolehannya, dan minta, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, tolong doakan saya. Tolong doakan istri saya. Tolong doakan keluarga saya. Minta kepada beliau untuk mendoakan. Bukan minta kepada beliau mengabulkan hajat. Wahai Pak Haji, tolong kabulkan hajat. Nggak boleh. Karena dia juga hamba. Yang lemah juga. Dia hanya bisa berdoa. Maka para ulama mengatakan bahwa kalau kita berdoa kepada orang soleh, yang orang soleh sudah meninggal, itu nggak boleh. Itu tawassul yang tidak dibolehkan. Kenapa? Orang yang sudah meninggal, dia nggak bisa lagi nolong orang lain. Jangankan nolong orang lain, dia nolong sendirinya pun nggak mampu lagi. Maka kalau mau tawassul kepada orang solehnya harus yang masih hidup. Kalau dibolehkan bertawassul kepada orang yang sudah mati, kenapa Umar bin Khattab tidak bertawassul kepada Nabi langsung? Kenapa bertawassulnya melalui Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang masih hidup pada saat itu? Jadi boleh. Ya. Atau juga tawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebelum kita berdoa. Dengan menyebutkan seperti doa Al-Quran. Doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Itu doa yang kemudian kita sudah pernah mendengarnya atau mungkin kita sudah hafal. Allahumma inna abiduk. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu. Banu abidik, anak hamba-hambamu. Banu imaik, anak hamba-hambamu yang perempuan. Nawasina biadik. Ubun-ubun kami dalam genggamanmu. Adlun fina qada'uk. Qada, ketentuanmu adil bagi kami. Madin fina hukmuk. Keputusanmu berlaku atas kami. Nas'alukallahumma. Kami minta kepadamu ya Allah. Bikullis min huwalak. Di sini tawassulnya dengan segala asma'ullah. Maka tadi kita awali kajian majelis kita dengan membaca Asma'ul Husna. Itu salah satu bentuk tawassul.
Nas'alukallahumma bikullis min huwalak. Dengan menyebutkan segala namamu, dengan namamu. Nama-nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak. Yang mana nama-nama itu engkau sebutkan langsung. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan dalam kitab-kitab yang kau turunkan kepada Nabi dan Rasul. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan nama-nama itu kepada salah seorang hambamu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau yang kau sembunyikan, engkau rahasiakan nama itu yang kami tidak tahu. Apa doanya? Baru kemudian disebutkan doanya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai musim semi hati kami. Kami selalu bergembira, senang dengan Quran. Seperti musim semi. Orang senang, hatinya cerah, hatinya riang. Ya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina, cahaya hati kami, cahaya dada kami. Wa jalaa'a ahzanina, jala itu menghilang segala kesedihan kami. Wa dhahaba humumina, dan menghilangkan segala gundah gulana kami, kegalauan kami, pikiran kami yang sedang butek, yang sedang banyak masalah. Wa humumina wa humumina, kegalauan, kegelisahan, kesusahan kami. Minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya, dan minta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, pelipur lara, kemudian menghilangkan segala kesedihan, permasalahan, kegalauan. Ini salah satu contoh berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bertawasul menyebutkan nama-namanya. Dan banyak lagi. Ya. Jadi tawasul ada yang boleh, ada yang tidak. Tawasul yang boleh itu dengan amal soleh kita sendiri, dengan minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, atau dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun minta kepada atau tawasul kepada orang sudah mati tidak dibolehkan. Ya. Apalagi tawasul dengan benda-benda seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ketika mereka disebut jangan menyembah batu dan menyembah berhala, mereka mengatakan kami mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah batu, kami tidak menyembah patung. Kami melakukan itu adalah dalam rangka bertakarub sebagai wasilah, sebagai perantara antara kami dengan Allah, yang kami tidak bisa melihat Allah, kami cuma bisa melihat patung. Tapi ini nggak boleh. Kalau seandainya dibolehkan, tentunya mereka tidak dilarang. Tentunya mereka tidak disebut musyrik. Maka tidak dibolehkan bertawasul dengan benda mati atau orang yang sudah mati. Yang ketiga, di antara dikabulkannya doa adalah berdoa dengan ikhlas. Ya, doa harus ikhlas. Doa nggak boleh ngancem. Ya Allah, ampuni dosaku, berikan aku rezeki yang luas. Kalau tidak, aku tidak mau menyembahmu lagi. Nggak boleh. Yang kita yang perlu, kita yang butuh, kita nggak bisa ngancam Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Itu ketika kita berdoa, ingat tiga hal. Ingat tiga hal. Jadi ketika berdoa itu, satu di antara tiga hal ini yang kita akan dapatkan. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan langsung permintaan kita dan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kita minta A, Allah kasih A pada waktu itu. Langsung, instan, kontan, langsung Allah kasih. Kalau belum Allah kasih, belum Allah kabulkan pada saat itu, dan Allah tidak kasih apa yang kita minta, ada kemungkinan kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhkan doa kita itu untuk nanti di hari kiamat, atau nanti di hari lain. Jadi Allah tidak kabulkan pada hari itu, tapi Allah kabulkan mungkin tahun depan, atau tahun depannya lagi, atau pada saat kita membutuhkannya dan Allah tahu kapan kita membutuhkannya. Baru Allah jawab. Atau Allah tabung untuk nanti di akhirat. Allah tidak kabulkan di dunia, Allah kabulkan nanti di akhirat. Kalau itu belum kita dapatkan, yang ketiga, kemungkinannya yang ketiga, yaitu Allah alihkan. Allah ganti permintaan kita dengan sesuatu yang memang itu yang kita perlukan. Kita minta A, Allah kasih B. Kita minta harta, Allah nggak kasih. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita kemudahan urusan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangan kita juga soleh dan soleha. Itu lebih berharga
lebih bermanfaat bagi kita daripada kita diberikan harta yang banyak, tapi anak-anak kita durhaka, istri durhaka, pasangan durhaka, sakit-sakitan terus, harta yang banyak akhirnya habis untuk berobat, habis untuk ngurusin anak kita yang mungkin masuk keluar masuk penjara dan sebagainya. Jadi ketika berdoa jangan putus asa. Tidak boleh berputus asa dalam berdoa. Ingat saja husnuzan sama Allah Ta'ala, husnuzan kepada Allah Ta'ala, bahwa ketika kita berdoa, satu di antara tiga hal ini yang kita dapatkan. Allah kabulkan seperti yang kita minta pada saat itu juga. Atau yang kedua, Allah tabung, Allah tangguhkan, Allah akhirkan doa itu, mengkabulkannya pada waktu yang tepat. Mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Atau nanti Allah tangguhkan sampai di akhirat. Atau yang ketiga, Allah alihkan dalam bentuk lain. Atau Allah jauhkan kita dari mudarat atau bahaya. Kita berdoa begini, tapi Allah alihkan dalam bentuk kita selamat dari bahaya. Maka Bapak Ibu, jamaah, anak-anak semua, ketika berdoa jangan pernah berputus asa. Tapi tentunya syaratnya harus dipenuhi. Jaga makanan, jaga minuman, jaga pakaian yang harus halal. Memilih waktu yang tepat. Ya, kalau misalkan nggak kena juga waktu yang tepat, ya nggak apa-apa. Kapanpun kita tetap berdoa. Jangan menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tak pernah berdoa. Dia merasa dia bisa melakukan segala-galanya. Kemudian di antara dikabulkannya doa adalah dan ingatlah Allah ketika dalam ketika dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita bahagia, dalam kondisi kita sedang bahagia, ya, sedang senang, ya, hidup lagi senang, jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Ketika kita ingat Allah dalam kondisi kita senang, Allah akan mengingat kita dalam kondisi kita susah. Yang keempat, menagih janji Allah dengan memohon kepadanya. Kan Allah Ta'ala mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu, ya Muhammad, katakan aku dekat. Dan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Ini urat kita paling dekat nih. Allah lebih dekat lagi. Allah berjanji akan menjawab, akan mengabulkan doa kita kalau kita berdoa. Itu janji Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kalau dia berdoa. Artinya, kalau kita tidak berdoa, Allah juga nggak ngasih dong. Maka agar Allah mengasih, Allah mengabulkan, Allah memberikan kepada kita, kita minta. Idza da'an falyastajibu li. Ada syaratnya. Hendaklah mereka mengharapkan dikabulkannya doa itu hanya kepadaku. Dan syarat yang kedua, beriman. Wal yu'minu bi. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, murnikan tauhid kita. Jaga diri kita dari melakukan perbuatan syirik. Menjaga harta yang masuk dalam perut kita. Itu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang baik. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Ini janji Allah. Ketika Allah sudah menyatakan demikian, kenapa kita tidak mau berdoa? Ustaz, saya nggak hafal doanya. Ini paling banyak jemaah ngeluh ketika menghafal doa tawaf atau doa sa'i. 7 putaran, 7 doa, dan masing-masing ada yang panjang, ada yang pendek. Ustaz, saya nggak bisa ngapal nih. Udah hafal 1 doa, doa putaran pertama, doa yang kedua, masuk doa yang kedua, yang pertama hilang. Lupa. Dan bahkan ada yang sampai tensinya naik gara-gara ada hafal-hafal doa dalam buku panduan doa itu. Saya bilang, ngapain dihafalin? Ibu baca aja yang lancar. Nah, saya aja nggak pernah ngapalin. Nah, kita doa yang lain juga. Baca aja. Paling tidak, kalau kita nggak hafal doa dalam bahasa Arab, sampaikan dalam bahasa kita. Dalam tawaf, saya kalau bawa jamaah, ketika misalnya mendekati rukun Yamani, itu setelah lewat Hijr Ismail, itu doa yang dalam buku udah selesai. Saya sambung doa, atau saya berikan kepada jamaah, silakan Bapak Ibu berdoa, panjatkan hajat masing-masing. Nah, masing-masing kan punya hajat, masing-masing punya keinginan, masing-masing punya doa.
panjatkan sekarang. Begitu setiap putaran menjelang rukun yamani, saya persilahkan jamaah untuk memanjatkan hajatnya, meminta kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dalam sa'i. Saya persilahkan kepada para jamaah untuk berdoa, memanjatkan keinginannya masing-masing. Karena waktunya adalah waktu yang mustajab, tempatnya juga tempat yang luar biasa, di depan Ka'bah. Ya. Jadi, tagilah janji Allah dengan kita berdoa. Yang kelima, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Laki-laki pertama menyampaikan tentang birrul walidain. Bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, walaupun sudah berkeluarga, tetap dia berbakti kepada orang tua. Bahkan di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban anak terhadap orang tua walaupun kedua orang tuanya beda agama, tidak beriman kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, setelah diawali dengan perintah berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa in jahadaka, dan kalau mereka berdua memaksamu agar engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala atau menyekutukan Allah Ta'ala, fala tuti'huma, tak boleh kau taat kepada keduanya. Ketika orang tua memaksa yang beda agama dengan kita, misalnya anaknya sudah muslim, orang tuanya belum, kemudian orang tuanya memaksa dia untuk murtad atau menyembah selain Allah Ta'ala, fala tuti'huma. Dan bahasa yang Allah SWT sebutkan adalah wa in jahadak, jahada, mujahadah. Jadi maksanya dengan menyuruhnya dengan paksaan. Fala tuti'huma, walaupun dipaksa untuk berbuat syirik, jangan kau taati keinginan dan perintah mereka berdua. Tapi fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi walaupun demikian, orang tuamu beda agama denganmu, tetap engkau harus layani mereka, berbakti kepada mereka berdua selama di dunia ini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama mereka masih hidup, selama mereka masih ada, di dua ini tetap engkau harus berbakti kepada keduanya. Berbuat baik kepada keduanya. Ma'rufa. Berbuat baik, segala macam kebaikan. Kalau mereka orang yang tak mampu, orang tuanya tidak mampu, tiap bulan dikasih uang belanjanya, disiapin masak makanannya, dibeliin bajunya, diantar jalan-jalan, disenangin. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan anaknya yang sudah muslim itu, orang tuanya kemudian tersentuh. Ternyata anakku walaupun dia sudah masuk Islam, dia tetap berbuat baik kepadaku. Alangkah indahnya agama Islam. Sehingga orang tuanya dapat hidayah melalui akhlak anaknya. Itu luar biasa. Anak yang dapat atau anak dengan perantaranya menjadi wasilah orang tuanya masuk Islam, itu luar biasa. Maka anak-anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya, jangan lupa, jangan kau tinggalkan kedua orang tua, berbuat baiklah sebaik-baiknya. Walaupun orang tuanya benci, tetap balas kebencian mereka, balas ketidaksukaan mereka dengan pindahnya kamu ke dalam agama Islam, dengan berbuat baik, mudah-mudahan dengan perilaku yang baik itu membuka hati mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apalagi orang tuanya kedua-duanya muslim. Dalam surat Al-Isra, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau katakan kepada keduanya apa? Uff, mengatakan melawan orang tua bukan hanya dengan tindakan, tapi dengan lisan itu lebih sakit. Bahkan seorang ibu lebih sakit, lebih parah, lebih dahsyat sakit yang dia rasakan ketika anaknya membantah ucapannya. Lebih sakit dari sakit ketika dia melahirkan anaknya itu. Maka jangan sampai orang tua kita meneteskan air mata karena kecewa dengan kita.
Jangan sampai ibu kita menangis karena melihat tingkah kita yang jauh dari nilai-nilai moral atau melawan kedua orang tua. Jadikan kedua orang tua kita tersenyum karena melihat kita berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua yang selalu mendoakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sebagaimana berikanlah kasih sayang, berikan rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami kecil. Jasa orang tua tidak bisa dibalas dengan apapun. Berapapun kekayaan kita, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Maka para peserta, anak-anak, semua peserta kajian, peserta majelis ilmu, selama orang tua kita masih ada, bagi yang orang tua masih ada, berbaktilah kepada orang tua. Jadikan alat komunikasi yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah untuk berkomunikasi, walaupun tidak bisa ketemu tiap hari karena beda kota. Paling tidak, nelpon, menyampaikan, ayah, emak, saya sehat. Orang tua udah senang banget. Nah, terkait dengan hadis ini, seorang laki-laki yang berbakti kepada orang tuanya, tidak mau membangunkan tidur kedua orang tuanya, menunggu sampai fajar. Bayangkan menunggu semalaman sampai kedua orangnya terbangun, baru dia berikan susu. Pada anak-anaknya nangis kelaparan. Dia biarkan anak-anaknya menangis, sampai kedua orang tuanya bangun. Setelah orang tuanya minum, baru dia berikan susu itu kepada anak-anaknya. Padahal bisa saja sebenarnya dia menyiapkan susu yang lain. Tapi dia tidak mau. Dia tetap mengutamakan kedua orang tuanya dulu yang minum. Juga dalam adab makan bersama orang tua, ini hati-hati. Orang tua makan bersama kita di meja yang sama, kita jangan terlebih dahulu mengambil makanan. Karena kita khawatir, makanan yang kita ambil itulah yang diinginkan oleh orang tua kita. Sehingga membuat dia segan untuk mengambilnya. Kita persilahkan orang tua dulu. Silakan, emak, ayah, pilih mana yang emak ayah suka. Atau kita belikan makanan yang beliau suka. Jangan menuruti keinginan kita. Mak mau dibeliin apa? Ayah mau dibeliin apa? Walaupun bagi kita berat, jauh mencarinya, tetap cari. Karena kebahagiaan orang tua itu adalah ketika anaknya taat kepadanya, membahagiakannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Serta siap menghadapi berbagai keusilan untuk berbuat kebaikan kepada mereka berdua. Dalam kondisi apapun, tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Jaga hubungan kita, termasuk juga berbakti kepada orang tua, bukan hanya kepada orang tua kandung, tapi juga kepada orang tua pasangan kita, mertua kita, karena dia adalah juga mertua kita, karena mereka adalah orang tua kita juga. Tidak mungkin kita mendapatkan istri atau suami kita, pasangan kita tanpa melalui orang tuanya. Kan tidak ujuk-ujuk dia lahir di bawah pohon bambu. Kita dapat istri kita diturunkan dari langit. Kan ada orang tuanya. Nah, orang tuanya itu sama posisinya dengan orang tua kita. Kita tetap harus berbakti kepada orang tua pasangan kita. Kita sebagai suami menghormati keluarga istri. Istri juga menghormati keluarga orang tua suami. Jadi jangan hanya sebelah. Kita dipaksa untuk menghormati orang mertua kita atau orang tua istri kita tak taat, atau sebaliknya. Istri memaksa kita untuk taat kepada orang tuanya, tapi dia tidak hormat kepada orang tua kita, orang tua suaminya. Ini nggak boleh, harus adil. Harus adil. Karena dengan perantara mereka lah kita mendapatkan pasangan. Jadi berbakti kepada mertua sama dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan mentang-mentang mungkin orang tua pasangannya orang yang biasa, tidak pernah digubris atau jarang dikunjungi, yang dikunjungi selalu orang mertuanya atau orang tua pasangannya yang hidupnya mungkin lebih baik, lebih mapan. Harus adil. Ya, harus adil. Kemudian yang kedua, laki-laki kedua adalah laki-laki yang menjaga kesucian dirinya. Berperintah untuk menjaga kesucian, menahan diri dari hal-hal yang haram, apalagi pada hal yang mampu dikerjakan dan memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Jadi, laki-laki ini terhindar dari perbuatan dosa zina setelah diingatkan. Dan dia pun taat dengan kalimat tadi, ittaqillah, langsung
terperanjat, kaget, dan ingat kepada Allah Ta'ala, langsung dia tinggalin. Bukan, wah haji mumpung nih, kapan lagi? Enggak. Ya, udah terpaksa, udah nanggung, enggak. Dia tinggalkan. Dan bahkan bukan hanya dia tinggalkan perempuan itu, tapi dia tinggalkan juga uang yang sudah dia berikan. 120 dinar. Bukan uang yang sedikit itu. Besar sekali. Maka para jemaah rahimakumullah, ini menjaga iffah, menjaga kehormatan. Ini sangat diperlukan sekarang. Di tengah-tengah godaan zaman yang luar biasa, dengan segala kecanggihan teknologi komunikasi, ya, di HP. HP itu saya sering mengibaratkannya dengan pisau bermata dua. Kalau tak pandai kita menggunakannya, kita yang akan luka. Dia akan mencelakai kita. HP juga demikian. Kalau tak pandai kita memanfaatkannya, menggunakannya, bisa mencelakai kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ini perempuan yang datang kepada saudara sepupunya ini dalam kondisi terdesak, terpaksa. Dan dia menerima tawarannya pun terpaksa. Tapi di penghujung cerita, atau ketika hampir terjadi perzinahan itu, dalam kondisi sudah hampir terjadi, dia masih ingat kepada Allah Ta'ala. Dia masih ingat dengan Allah Ta'ala. Maka dia mengatakan ittaqillah. Nah, kalimat ittaqillah bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat seseorang melakukan dosa, kita bilang ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Mengingatkannya. Kita bukan mengingatkan takut kepada kita, takut kepada orang, tapi takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Dan ini para orang Arab biasa ketika melihat seseorang melakukan kesalahan, dia bilang ittaqillah ya akhi. Takutlah kau kepada Allah ya. Apa yang kau lakukan salah. Jadi kita diingatkannya dengan Allah Ta'ala langsung. Ittaqillah. Jangan kau renggut keperawananku kecuali dengan cara yang sah. Itu dengan pernikahan. Kemudian dia tinggalkan. Ya. Ketika kita hampir atau ketika kita ingin melakukan dosa, kemudian kita tinggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Seseorang meninggalkan perbuatan dosa, maksiat yang hampir dia lakukan, dan ada peluang melakukannya, kesempatannya ada, dia bisa melakukan, kemudian dia ingat kepada Allah Ta'ala, dia tinggalkan, maka Allah akan menggantikan apa yang dia telah tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, terutama dapat pahala, ya, kemudian nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, dan Allah berikan secara duniawi juga hal-hal yang lebih baik baginya. Maka kita memerlukan di sini, kita juga belajar tentang saling menasehati. Ketika ada saudara kita yang salah, kita ingatkan. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, menasehati orang agar berada dalam kebenaran, dan menasehati dalam kesabaran, artinya dengan kesabaran, menasehati dengan sabar, dan juga agar orang bersabar. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi saling menasehati itu adalah memang dalam agama kita sangat-sangat dianjurkan. Mengingatkan saudara kita. Kalau bukan kita mengingatkan saudara kita, siapa lagi? Kalau bukan saudara kita yang mengingatkan kita, siapa lagi? Kita manusia tak luput dari salah. Kita manusia tak luput dari kekhilafan. Maka kita perlu orang untuk mengingatkan kita. Dan kita jangan marah ketika dinasehatin. Ketika diberikan masukan, ketika dinasehatin, ditegur, kita ucapkan jazakallah khairan. Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau tidak diingatkan, saya sudah terjerumus dalam dosa. Kalimat ittaqillah yang disampaikan oleh saudara sepupunya ini, peringatan bagi kita juga. Agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam kondisi kita hampir melakukan perbuatan dosa. Yang ketujuh, meninggalkan kemaksiatan dengan menjauhi segala unsurnya, karena taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Meninggalkan kemaksiatan dengan menjauhi segala unsurnya, hal-hal yang menyerumuskan kita, mengarah kepada kemaksiatan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal zina melarang atau mengharamkan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu. Jangan kau dekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina, enggak, jangan dekati zina. Berarti yang mendekati zina enggak boleh juga. Hal-hal yang menyerumuskan seseorang kepada perzinahan itu dilarang dalam agama kita. Maka wahai para wanita, kaum muslimah, jaga auratnya, tutup auratnya, sudah menutup aurat pun jaga sikapnya. Jangan tutup kepala tapi kakinya, maaf,
celananya ketat, bajunya ketat, jilbabnya pakai, cuman tidak menggambarkan hakikat daripada hijab itu sendiri. Ya alhamdulillah sudah berjilbab, tapi tingkatkan makna dari hijab itu bukan hanya menutup kepala, tapi juga menutup badan dan menjaga sikap. Jangan sampai juga kita mengatakan percuma berjilbab, mendingan tidak berjilbab tapi akhlaknya bagus daripada berjilbab akhlaknya baik. Ini bukan salah jilbabnya, yang salah orangnya. Jilbabnya nggak salah, yang salah orangnya. Karena seharusnya ketika dia berjilbab, ketika dia berhijab, dia harus menjaga sikap. Sama dengan orang yang sholat tapi masih juga melakukan maksiat atau dosa dan sebagainya. Yang salah bukan sholatnya, yang salah orangnya. Sholatnya belum benar, hijabnya belum benar. Ya mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala bimbingan sehingga kita dapat menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Yang kedelapan, keutamaan menepati janji, melaksanakan amanah, dan penuh toleransi dalam bermuamalah. Ini luar biasa. Menjaga amanah, dia menginvestasikan, mengembangkan gaji karyawannya yang pergi begitu saja. Nggak pamit, nggak bilang A, nggak bilang atau Pak nanti Pak saya ambil gajinya, tolong simpan. Enggak, dia pergi aja gitu. Tiba-tiba datang lagi dia. Dengan kondisi uangnya, izin sebentar. Dalam kondisi uangnya itu sudah di dalam bentuk lain, gajinya sudah dalam bentuk lain, bukan uang lagi, tapi dalam bentuk peternakan, harta yang kelihatan. Ada sapi, ada onta, ada kambing, ada budak yang mengembalakannya. Maka dia kaget ketika datang, berikan hak saya, berikan gaji saya, mana gaji saya dulu? Ya, kata tuannya nggak ada lagi gaji kamu, itu sudah berbentuk binatang tuh. Bilang jangan ngolok-ngolok dong, jangan main-main dong, kayak menghina gitu, latas tahdi. Jangan kau menghina aku, mempermainkanku, mengolok-ngolok aku. Kan uang saya, gaji saya dalam bentuk uang. Enggak, itu semua yang kau lihat, itu milikmu. Dia pergi aja ngeloyor gitu aja. Pergi tanpa permisi, tanpa memberikan sedikit pun uang makasih lah. Uang terima kasih kepada tuannya atau kepada bosnya dulu yang telah mengembangkan gajinya. Dan bosnya pun tidak ngumpetin gitu. Tidak menyembunyikan diam-diam kambingnya ada 100 ekor misal, kambing diambil 2. Kan karyawannya nggak tahu. Karyawannya tidak tahu berapa jumlah hewan yang sudah berkembang biak dari hasil gajinya itu. Jadi kalau diempetin sama bosnya, dia nggak bakalan protes. Tapi bosnya nggak mau, tidak melakukan itu. Kenapa? Ini amanah. Itu hak kamu semua. Dan dia juga tidak protes ketika, woi, tak dulu, mana jatah saya? Enggak. Dia nggak bilang begitu. Bagi-bagi aja. Maka kemudian dia katakan, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan ini benar-benar mengharapkan ridhomu, aku ikhlas melakukannya, maka berikan kami jalan keluar dari gua ini. Terbukalah pintu gua dan mereka bisa pulang. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah haji, jamaah umroh, atau calon haji, calon umroh, dan para alumni dan anak-anak semua, menepati janji, melaksanakan amanah adalah suatu perbuatan yang mulia, perilaku yang sangat mulia sekali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin dari mana? Orang Quraisy Mekah. Pada saat itu beliau belum jadi Nabi dan Rasul. Dan sifat amanah ini yang kemudian pada saat beliau hijrah, masa beliau menjadi Nabi, ya 13 tahun berdakwah di Mekah, ternyata orang-orang Arab, Quraisy, orang-orang Mekah, itu masih menitipkan harta benda mereka yang berharga ketika mereka berdagang ke Syam ataupun ke Yaman, itu di rumah Rasulullah. Kenapa? Satu-satunya rumah di Mekah yang bisa mereka aman menjaga harta atau mereka merasa aman kalau harta dititipkan di situ hanya rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rumah yang lain bisa hilang tuh duit, bisa hilang tuh emas. Nitip sekilo hilang mungkin tinggal 9 on. Nitip uang sekian tinggal sekian. Ya mungkin alasannya macam-macam. Tapi di rumah Rasulullah SAW aman itu barang, aman itu harta. Maka beliau menugaskan Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali terakhir hijrahnya disuruh menunggu tempat tidur Nabi dan kemudian kenapa kemudian disuruh mengembalikan titipan orang Quraisy? Ya karena di rumah Rasulullah ada titipan
Jadi kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, kamu kembalikan nanti setelah aku keluar dari Mekah, engkau kembalikan titipan-titipan orang Quraisy kepada pemiliknya. Jadi mereka menitipkan barang-barang itu di rumah Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mungkin menyampaikan bahwa beliau akan hijrah. Rasulullah tidak menyampaikan, wahai orang Quraisy, besok saya mau hijrah nih, ambil barang kalian di rumah. Enggak. Kenapa? Rasulullah keluar dari Mekah dalam ancaman. Malam itu beliau keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar dengan sembunyi-sembunyi. Karena rumahnya sudah dikepung oleh 12 orang pemuda Quraisy, pimpinannya Abu Jahal. Keluarnya sembunyi-sembunyi, dan mereka 12 orang ini tidur sebelum mengeksekusi. Eksekusinya jam 12 malam atau tengah malam baru mereka eksekusi. Jadi pada menjelang itu mereka tidur dulu. Ketika Rasulullah keluar, mereka sudah tidur. Allah memerintahkan Nabi untuk meniupkan pasir di wajah mereka. Sambil menggenggam pasir, Rasulullah tiupkan pasir itu di wajah-wajah orang Quraisy, dan mereka ngantuk baru bangunnya keesokan harinya. Itu pun yang membangunkannya adalah tetangga Nabi. Kalian ngapain di sini? Kata mereka, kami menunggu Muhammad keluar. Kata tetangganya, Muhammad sudah keluar dari malam tadi. Nggak mungkin, itu masih ada yang tidur di tempat tidurnya. Enggak, kata tetangganya, Muhammad sudah keluar dari malam. Didobrak pintu, ternyata Ali. Rasulullah SAW, kalau keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah, terang-terangan, dihabisin. Orang malam itu mau dibunuh dengan satu kali tebasan pedang, maka beliau menyuruh Ali untuk mengembalikan. Ini sifat amanah. Sifat amanah yang tidak dimiliki oleh orang Quraisy sebagian besar. Dan Rasulullah SAW satu-satunya rumah yang bisa dititipkan harta mereka. Jadi melaksanakan amanah atau sifat amin atau sifat amanah juga merupakan salah satu sifat Nabi. Amin, fatona, sidik, dan tabligh. Penetapan karomah atau kemuliaan bagi para wali Allah yang saleh, yaitu mereka beriman dan bertakwa. Ini kita lagi rame-rame nih sekarang nih, lagi banyak atau kita sering mendengar ini wali. Ini siapa sih wali Allah itu? Wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Innama awliya'ullahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka la khaufun 'alaihim, mereka tidak takut kepada selain Allah. Wa la hum yahzanun, mereka tidak bersedih dengan musibah yang menimpa mereka, dengan musibah atau dengan masalah-masalah dunia. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina amanu. Yang disebut wali Allah adalah beriman, orang yang beriman. Wa kanu yattaqun. Yang kedua, mereka yang bertakwa. Jadi kalau seseorang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Tidak mesti wali Allah itu pakai jubah besar, pakai sorban gede, tasbihnya segede gaban, segede jempol, kemana-mana Allah, Allah. Atau ngaku-ngaku yang wali Allah ngaku bisa jalan di atas air. Yang mengaku bisa sholat Jumat, orang dia tinggalnya di Jakarta, sholat Jumatnya di Mekah. Ketika ditanya sama tetangganya, kemana si Fulan, kemana Kiai Fulan, atau kemana si A? Dia bilang, ini lagi sholat Jumat. Di mana? Di Masjidil Haram. Umroh kagak, haji kagak. Dia nggak ada sholat Jumatnya di masjid kampungnya. Lagi kemana? Lagi di Mekah. Lah, beda waktu antara Mekah sama Jakarta kan 4 jam. Kalau orang Jakarta sholat Jumat, taruhlah waktunya misalnya sekitar jam 12 siang. Berarti di Mekah baru sholat duha jam 8 pagi. Kalau memang mau ngikutin sholat Jumat di Mekah, berarti di Indonesia antara jam 4 sore sampai jam setengah 5. Itu waktu Jumatan di Mekah atau di Madinah. Ini ngilang gak ada sholat Jumat di kampung, dibilang lagi di Mekah. Itu bukan wali Allah, itu wali setan. Wali-walian, abal-abal itu mah. Ya, berjalan di atas air, bisa Isra Mi'raj 70 kali sehari semalam. Wih, hebat banget. Bisa baca Quran khatam sekali bisa 60.000 sekali duduk. Ya Allah. Baca Yasin sampai 90.000 sekali duduk. Itu bukan ciri wali Allah. Ciri wali Allah itu cuma 2, beriman dan bertakwa. Jadi siapapun kita, yang penting beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Dan wali Allah itu tidak takut, tidak bersedih. Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah, para peserta majelis ilmu Asyatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan wali itu bukanlah orang-orang yang memiliki
yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar akal, terbang, gitu, bisa berjalan di atas air, ya, bisa membaca hati orang. Itu bukan itu ukurannya. Ukuran cuma beriman dan bertakwa. Karomah, ya, karomah itu sesuatu yang di luar logika yang terjadi pada seseorang. Nah, karomah yang Allah berikan kepada para wali itu tidak dengan diminta, tapi Allah berikan dengan izin Allah. Dia bukan kita yang minta, tapi Allah yang memberikan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang terakhir, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Tidak ada yang luput dari catatan Allah, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Perbuatan baik sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun akan dilihat nanti, dan Allah SWT akan memberikan balasan. Maka jangan segan, jangan berhenti untuk berbuat baik. Aku qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, memotivasi kita untuk selalu ikhlas dalam beramal dan melakukan amal soleh. Ya, mudah-mudahan kita amal soleh itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat atau pada saat kita dalam kesulitan. Kita harus punya, kalau bahasa orang sekarang, amalan gacuan gitu. Amal gacuan. Amal gacuan itu amal yang kita menyebutnya atau kita merasa inilah amal yang paling baik aku lakukan. Dan itu tidak mesti sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan, apapun amal soleh yang kita lakukan, yang kita yakin atau kita merasa itulah yang selama yang kita lakukan itu yang paling ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bagus apa yang disampaikan Bapak Ustadz Bastari pagi ini, bahwa doa merupakan inti dari peribadatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa itu adalah otak ibadah, hadis riwayat Bukhari. Dan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang dapat menolak takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amal kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 6 dalam kitab Al-Qadar, bab tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ya Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab seputar materi kajian pagi ini. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa melalui chat atau melalui langsung on cam. Pada Bu Sulartina. Ya silakan Ibu, apa yang mau dipertanyakan? Baik, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan waktu untuk saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tentang kajian berdoa. Dan tadi keikhlasan ya, keikhlasan untuk berdoa. Mohon izin saya bertanya Ustadz. Silakan Bu. Doa yang pertama kali kan kita supaya mustajab adalah kita tadi katakan tawasul atau doa yang menghubungkan dengan perantara ya, dengan ada perantara. Nah, saya pribadi mohon izin Ustadz, ada hal-hal doa yang tidak saya hafal. Sehingga saya itu berdoa dengan sambil membaca, sehingga saya itu tidak mengangkat tangan. Katanya kan tadi Ustadz mengatakan bahwa doa yang itu harus sambil mengangkat tangan supaya kita doa kita itu ikhlas, sungguh-sungguh benar kita memang meminta kepada Allah. Namun pertama kali saya itu membaca sehingga tangan saya kan memegang teks bacaan Ustadz. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Dalam kondisi yang seperti saya lakukan itu. Tetapi ketika sudah itu kan boleh menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu baru saya lepas. Nah, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bu Nana? Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sulartina dari Jakarta. Terima kasih pertanyaannya.
boleh nggak kita berdoa tanpa mengangkat tangan? Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan kita angkat tangan, boleh saja. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan seperti ibu megang buku. Ya, misalnya juga apakah itu di rumah ataupun misalnya saat tawaf ya, atau sa'i, ya, kita mungkin alat yang kita dengar TGS-nya ataupun nggak ada TGS sehingga kita nggak bisa mendengar suara ustadz yang membimbing. Atau kita doa sendiri, kita baca doa nggak hafal nih, saya baca, boleh. Ya. Atau kalau minimal sebelah tangan kiri megang buku, tangan kanan ngangkat gitu. Cuman memang lebih afdol mengangkat tangan. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa. Ya. Atau bukunya ditaruh tengah-tengah, atau ibu taruh di sandaran sambil mengangkat tangan. Ini hanya adab, Bu. Bukan asbab, ya, bukan sebab dikabulkannya doa harus mengangkat tangan, tidak. Tapi ini adab dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Ketika tidak bisa atau sulit, maka tidak apa-apa. Tapi usahakan sambil mengangkat kedua tangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang ibu lakukan benar, ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang ibu panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Masya Allah. Amin. Baik, yang lain? Baik, ada lagi yang bertanya, kita batasi 2 atau 3 pertanyaan ya, berarti silakan yang mau bertanya. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, baik kita tutup kajian ini dengan doa penutup dari Ustadz Basari. Silakan Ustadz. Baik. Kita awali dengan beristighfar dan membaca umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita bertawasul dengan membaca surah Al-Fatihah, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Bastari, kepada semua jamaah kajian pagi ini, dan kepada semua kru Asiatur. Kita tutup acara kajian pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai bertemu di kajian minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih Pak Terima kasih semua Ustadz. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nana. Sama-sama. Terima kasih Ustadz, terima Mbak kasih Lidi. Mbak Nur. Mohon izin, Li. Mohon Ya, izin. sama-sama. Assalamualaikum. Salam.